Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Nasruddin MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Hadis, dan tidak ketinggalan pula teman-temanku kelas Ulumul Hadis F yang kami cintai dan kami banggakan. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita banyak kenikmatan hingga hari ini sehingga kita dapat berkumpul di kelas ini walaupun dalam keadaan daring. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diakui umat beliau yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada diskusi kali ini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Ilmu Rijalul Hadis. Sebelumnya, saya sebagai moderator ingin memperkenalkan kelompok kami yang beranggotakan 1. Anissa Putri dengan NIM 2120120, 2. Jihan Saputri dengan NIM 2120153, 3. Farikin dengan NIM 2120165, 4. Putri Fatima dengan NIM 2120169, dan yang kelima Anissa Rahmalia Isnani dengan NIM 2120262. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja materi yang pertama akan disampaikan oleh saudari Anissa Rahmalia Isnani. Kepada beliau kami persilahkan. Yang pertama, pengertian rijalul hadis, yaitu ilmu untuk mengetahui para perawi hadis dalam kapasitasnya sebagai perawi hadis. Ilmu rijalul hadis dinamakan juga dengan ilmu tarikh ar-ruwat atau ilmu sejarah perawi, yakni ilmu yang diketahui dengan keadaan setiap perawi hadis dari segi kelahirannya, wafatnya, guru-gurunya, orang yang meriwayatkan darinya, negeri dan tanah air mereka, dan yang selain itu yang ada hubungannya dengan sejarah perawi dan keadaan mereka. Istilah-istilah yang sering dipakai dalam ilmu rijalul hadis. Yang pertama, asanad. Dalam bahasa artinya menjadikan sandaran atau penopang yang menyandarkan keadaannya. Sanad dalam istilah para ahli hadis yaitu jalan yang menghubungkan kepada matan atau susunan para perawi yang menghubungkan ke matan. Dinamakan sanad karena para hufad bergantung kepadanya dalam pencarian hadis dan pendaifannya. Yang ketiga, al-isnad adalah mengangkat hadis kepada yang mengatakannya. Ibnu Hajar mendefinisikannya dengan menyebutkan jalan matan. Disebut juga rangkaian para rijalul hadis yang menghubungkan ke matan. Dengan demikian, maknanya menjadi sama dengan sanad. Yang keempat, musnid adalah orang yang meriwayatkan hadis dengan sanadnya. Yang kelima, matan. Menurut bahasa adalah apa yang keras dan meninggi dari permukaan bumi. Yang terakhir, matan
menurut para ahli hadis adalah perkataan yang terakhir pada penghujung sanad. Dinamakan matan karena seorang musnid menguatkannya dengan sanad. Baik, terima kasih atas materi yang sudah disampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Putri Fatima. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Farihin. B. Latar belakang munculnya ilmu rijalul hadis. 1. Tidak seluruh hadis tertulis pada zaman Nabi. Hadis yang ada ditulis pada masa Nabi sangat minim sekali, padahal yang menerima hadis sangat banyak orangnya. Hal ini menyebabkan banyaknya terjadi kekeliruan dalam penyampaian hadis selanjutnya. Hadis yang disampaikan itu terkadang dalam penyampaiannya mengalami perubahan-perubahan redaksi sehingga menyebabkan hadis tersebut menjadi rendah tingkatannya. 2. Munculnya pemalsuan hadis. Hadis Nabi yang belum terhimpun dalam suatu kitab dan kedudukan hadis yang sangat penting dalam sumber keajaran Islam telah dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab oleh orang-orang tertentu. 3. Proses penghimpunan hadis atau tadwin. Karena takut akan kehilangan hadis, maka pada masa khalifah diadakan pengumpulan hadis dari seluruh daerah. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Jihan Saputri. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Farihin. C. Sasaran dan objek pokok. Ilmu rijalul hadis terbagi atas dua ilmu yang besar. 1. Ilmu tarikhir ruwah, ilmu sejarah perawi-perawi hadis. Ilmu jahriwat ta'dil, ilmu yang menerangkan adil tidaknya perawi hadis. Lebih jelasnya, ilmu tarikhil ruwah adalah ilmu yang mengenalkan kepada kita perawi-perawi hadis dari segi mereka meriwayatkan hadis. Maka ilmu ini menerangkan keadaan-keadaan perawi, hari kelahirannya, kewafatannya, gurunya, masa mulai mendengar hadis, dan orang-orang yang meriwayatkan hadis daripadanya. Tempat kediamannya, perlawatannya, sejarah kedatangannya, ke tempat-tempat yang dikunjungi, dan segala yang berhubungan dengan urusan hadis. Ilmu ini lahir bersama-sama dengan lahirnya periwayatan hadis dalam Islam. Para ulama sangat mementingkannya supaya mereka mengetahui keadaan perawi-perawi sanad. Mereka menanyakan tentang umur perawi, tempat kediamannya, sejarah mereka, belajar bagaimana mereka menanyakan tentang pribadi perawi sendiri agar mereka mengetahui tentang kemustahilannya dan kemunkotikannya, tentang kemarfu'annya dan kemauqufannya. Memang sejarah senjata yang ampuh untuk menghadapi para pendusta. Sufyan ats-Tsauri berkata, tatkala para perawi telah mempergunakan kedustaan, kami pun mempergunakan sejarah. Dengan kesungguhan para ulama dalam menghadapi sejarah para perawi, terkumpullah suatu perbendaharaan besar yang menerangkan sejarah para perawi hadis. Baik, terima kasih Mbak Jihan atas penjelasannya. Waktu memancar matahari pembukuan ilmu, lahirlah aneka karangan yang menerangkan berita-berita sahabat dan tabi'in dan orang-orang yang sesudah mereka. Berbagai macam jalan yang ditempuh para pengarang sejarah perawi hadis. Ada yang mengarang sejarah para perawi
mutabakot, yakni orang-orang semasa kemudian orang-orang yang semasa pula. Sudah, Mbak? Sudah, Mas. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Untuk materi yang terakhir akan disampaikan oleh Saudari Anissa Putri. Padanya kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Farihin. Cabang-cabang Rijalul Hadis. 1. Ilmu tabaqat arwah, yaitu ilmu yang mengelompokkan para periwayat ke dalam suatu angkatan atau generasi tertentu. 2. Ilmu al-muta'alif wa al-muhtalif, yaitu ilmu yang membahas tentang penyerupaan bentuk-bentuk tulisan dari nama asli, nama samaran, dan nama keturunan para periwayat, namun bunyi bacaannya berlainan. Yang ketiga, ilmu al-muttafiq wa al-muftarik, yaitu ilmu yang membahas tentang perserupaan bentuk tulisan dan bunyi bacaan, namun berlainan personalianya. Dan yang keempat, ilmu al-mubhamat, yaitu ilmu yang membahas nama-nama periwayat yang tidak disebut dengan jelas. Materi selanjutnya yaitu kitab-kitab dan ulama Rijalul Hadis. 1. Kitab Tarikh As-Sahabah karya Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Yang kedua, Al-Istiab fi Ma'rifatil Ashab karya Abu Umar bin Yusuf bin Abdillah yang masyhur dengan nama Ibnu Abdil Bar Al-Qurtubi. Yang ketiga, Usudul Gabah fi Ma'rifati Ashabah karya Izzuddin Bul Hasan Ali bin Muhammad bin Al-Athir Al-Jazari. Yang keempat, Tajrid Asma As-Sahabah karya Al-Hafidz Syamsuddin Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad Az-Zabi. Yang kelima, Al-Isabah fi Tamyizi As-Sahabah karya Syekhul Islam Al-Imam Al-Hafidz Syihabuddin Ahmad bin Ali Al-Kinani yang masyhur dengan nama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sudah, Mbak? Sudah. Baik. Saya ucapkan terima kasih kepada 4 pemateri yang sudah sharing ilmu. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Saya selaku moderator memohon maaf bila mana ada kata-kata dari saya atau perilaku saya yang kurang berkenan di hati. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.